Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di media siaran sekolah podcastnya SMK Negeri 4 Palembang. Dengan saya Zay yang akan menemani perbincangan kita pada kali ini. Oke, di depan saya sudah ada Bapak, apa Bapak kalau boleh tahu nama Bapak? Bapak Weli Saputra. Bapak Weli Saputra dari PT Sanghyang Sanghyang Perkasa. Oke Pak, di sini kita mau bahas-bahas masalah PKWU nih Pak. Ya, oke, siap. Oke, kira-kira apa sih Pak program kewirausahaan untuk anak-anak sekolah di sini? Oke, Kalau nanti kita boleh tahu. saya jelasin bahwa nanti kita program KWU ini memang kita udah memang masuk di proyeknya kita untuk di PKWU ya, program kewirausahaan di sekolah-sekolah Ya. SMK yang ada di Kota Palembang sendiri. Nah, program KWU ini berorientasi itu sebenarnya masuk di kurikulum bisnis dan industri. Ya. Nah, di sini kita sebagai dari PT Sanghyang Perkasa ini mengajak seluruh siswa yang ada di sekolah SMK se-Palembang itu untuk buat program ini. Di sini kita akan menjelaskan bahwa nanti di sini program KWU ini akan berjalan sebenarnya secara rutin per setiap bulannya. Tapi untuk proyek awal ini kita mencari sekolah-sekolah yang memang bersedia untuk kita ajak di program KWU ini, karena kita tahu bahwa program KWU ini juga masuk di mata pelajaran. Terus kita kemarin kita dapat informasi dari Dinas Pendidikan juga bahwa PKWU ini masuk di kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi kita di sini mengajak beberapa sekolah untuk bekerja sama dengan kita dari produknya kita sendiri, yaitu yang kalau kita ketahui bahwa Hydrococo di sini nanti program KWU ini kita mencoba membuat ibaratnya tuh siswa itu bisa menjadi seorang entrepreneur, istilahnya tuh entrepreneur itu berwirausaha sendiri ataupun punya modal menjadi seorang marketing, itu seperti apa. Nanti kita ada penjelasan next step selanjutnya gitu. Oke, berarti benefit yang didapat dari siswa mengenai program kewirausahaan ini apa gitu? Nah, benefit yang akan didapat dari siswa di sini, siswa sudah saya jelasin di awal bahwa kita akan mencoba mendidik siswa itu menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang marketing setelah lulus dari sekolah, bisa menjadi seorang marketing, bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa menjadi seorang ibaratnya itu pelaku usaha lah ya. Karena kita berbasis kewirausahaan di sini. Nah, terus benefit yang didapat siswa dari sekolah tersebut yang kita buatin program KWU ini apa? Siswa akan dapat sekolah akan dapat namanya piagam. Nanti piagam itu akan dimanfaatkan siswa untuk kedepannya, entah itu nanti bakal melamar melamar pekerjaan di perusahaannya kita di Kalbi Group. Nah, itu jadi bekal teman-teman di sini. Piagam itu nanti pada saat itu menjadi rekomendasi nih, bahwa kemarin ada teman-teman sekolah di SMK Negeri 4 ada program KWU bersama Hydrococo. Nah, nanti piagamnya itu buat merekomendasiin adik-adik siswa yang mau melamar di Hydrococo ataupun di Kalbi Group bisa. Karena company-nya Kalbi ini banyak. Kita ada beberapa divisi head yang ada di Kalbi ini, ya salah satunya PT Sanghyang Perkasa, PT Saka Pharma, terus Kalbi Pharma Group sendiri itu obat-obatannya. Terus kita ada anak perusahaan itu yang namanya PT Encephal sebagai selaku distributor Kalbi Group yang ada di masing-masing area. Jadi nanti apalagi sih Pak yang didapatkan siswa dari program KWU ini? Ya salah satu tadi piagam penghargaan yang akan kita kasihkan ke siswa. Terus kita akan ada namanya monitoring siswa terbaik lah ya di program ini, nanti kita akan kasih reward ke siswa tersebut. Nah rewardnya itu seperti apa nanti? Kemarin kita ada pembahasan bahwa nanti se-Palembang itu akan dikumpulin seluruh sekolah siapa yang akan terbaik. Nah, terbaiknya itu akan dibawa ke nasional. Nasionalnya itu nanti akan dicoba buat untuk study tour ke pabriknya Hydrococo, buat nanti, karena di sini Hydrococo juga menjadi salah satu media sponsorship di Mandalika di Superbike. Di Superbike itu kan Hydrococo nih sponsor utamanya sama MotoGP. Ya siapa tahu nanti kan bisa diajak
Nonton Superbike bareng, ya. MotoGP di bulan November nanti, Iya. gitu. Itu benefitnya kita kasihkan ke siswa, berupa reward, berupa nanti siapa yang terbaik kita kasih piagam untuk rekomendasi teman-teman pada saat nanti berminat nih untuk bisa bisa kerja di Kalbe Group istilahnya. Itu kan itu sudah jadi jadi menjadi dasar ataupun menjadi patokan untuk kita coba rekrutmen dari siswa-siswa SMK kayak gitu. Terus ya beberapa kayak misalkan Kalbe Group kita juga punya university, jadi nanti bisa jadi beasiswa lah buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang university. Berarti dari Kalbe Group sendiri juga bukan hanya mengeluarkan produk minuman berarti Pak ya? Nah, kalau untuk Kalbe sendiri sih kita banyak ya. Kalbe Group ini kita banyak divisi head di direktoratnya. Ada direktoratnya Kalbe Pharma itu khusus obat-obatan. Nah, di Kalbe Pharma itu ada lagi divisi lagi, itu divisinya ethical, divisinya alat-alat kesehatan, divisinya vitamin. Nah, terus ada lagi namanya itu grupnya Saka Pharma. Saka Pharma itu lebih cenderung dia ke obat-obatan vitamin. Ya misal kayak Proma, kayak misalkan vitamin-vitamin lah, kayak Fatigon gitu. Terus kita ada bintang 7 grup yang bawa Extra Joss. Extra Joss, Bejo, nah itu di bawah bintang 7 grup. Nah, kita kalau Hydrokuku ini kita di bawah namanya Kalbe Nutrisional, yaitu grupnya Sanghyang Perkasa. Di grupnya Sanghyang Perkasa itu ada susu Morinaga, Promina, Lovamil, Prenagen untuk ibu hamil, ya, Susuzi, Fitbar. Nah, itu yang salah satu di grupnya Sanghyang. Nah, Kalbe lagi punya distributor, nah itu distributornya PT Ensepal. PT Ensepal itu banyak produk di situ. Selain produk Kalbe, kita ada namanya itu ya produknya dari Nivea, produknya Santen Kara, itu semua produknya kita semua. Terus di distributor kita juga ada namanya EMOS, Ensepal Mobile System. Jadi buat teman-teman yang pengen order produk, klik aja di EMOS-nya kita. Gitu. Di EMOS itu muncul nih semua produk, mau produk apapun ada di situ. Gitu. Berarti kayak yang ada di depan kita nih Pak, ada produk Hydrokuku nih. Produk Hydrokukunya kita, salah satu contoh produknya kita. Apalagi kalau di bulan puasa nih kan Pak ya, kan pasti cocok banget nih untuk berbuka puasa nih. Ya, apa sih manfaatnya nih Pak? Siang-siang minumnya lebih cocok. Iya. Kalau di bulan puasa kan nggak bisa Pak ya? Iya, benar. Jadi manfaatnya Hydrokuku ini pada saat di bulan puasa kita tahu, di bulan puasa ini kan kita mengalami yang namanya dehidrasi. Iya, benar. Dehidrasi itu kehilangan cairan tubuh. Apalagi buat adik-adik, itu kan punya aktivitas. Aktivitasnya itu banyak yang di luar rumah. Nah, salah satunya penyebabnya dehidrasi itu ya salah satunya tadi misalkan kita beraktivitas nih, entah kita jalan, entah kita ke sekolah, entah kita ngobrol sama teman-teman, itu sudah aktivitas. Sebenarnya itu kita udah menghilangkan dehidrasi kita, menghilangkan cairan tubuh yang ada di dalam tubuhnya kita. Nah, orang di rumah bisa nggak terkena dehidrasi? Bisa. Siapa bilang orang yang cuma sekedar duduk aja nggak dehidrasi? Orang saat di kantor juga bisa terserang dehidrasi. Orang lagi tidur itu bisa terserang dehidrasi. Bahkan sebenarnya bisa kena Pak. Bahkan bisa dehidrasi. Nah, apalagi ini kan lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pasti ya dehidrasi itu pasti cukup tinggi lah ya. Apalagi kita dari awal kita sahur sampai menjelang kita berbuka puasa, pasti aktivitas kita itu sangat sangat menguras yang namanya dehidrasi ataupun cairan di dalam tubuh kita udah pasti hilang di situ. Nah, juga manfaatnya Hydrokuku di bulan puasa ini yaitu tadi mengembalikan cairan tubuh yang selama 1 hari kita berpuasa itu mengembalikan cairan tubuh kita. Nah, cairan tubuh kita pada saat kita berbuka, kadang-kadang orang bilang berbukalah dengan yang manis-manis. Buat apa itu? Buat menambah energi. Terus berbukalah dengan Hydrokuku itu kenapa? Karena untuk mengembalikan cairan tubuh kita yang hilang dari ke pagi sampai kita menjelang berbuka puasa. Karena aktivitas kita banyak, apalagi teman-teman adik-adik sekolah kan aktivitasnya kan begitu banyak di luar sekolah gitu. Jadi, nah juga manfaatnya Hydrokuku ini kan di bulan puasa otomatis kan imun tubuh kita turun. Imun tubuh kita turun itu pada saat di bulan puasa itu banyak hal penyebab imun tubuh kita turun. Ya karena kita seharian kita nggak makan, seharian kita nggak minum sama sekali ya kan.
mungkin kita aktivitasnya apa, kita bertemu sama orang itu kan kita nggak tahu. Nah, manfaatnya juga hidrokoku itu tuh mengembalikan imun kita pada saat kita beraktivitas, pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan ini gitu. Oke. Oh iya Pak, dan hidrokoko ini sendiri kan bahan utamanya itu adalah air kelapa nih Pak ya. Iya. Apakah tidak basi gitu Pak kalau misalnya disimpan lama gini? Nah, oke, siap. Nah, disinilah ya, nanti di sini saya jelasin bahwa hidrokoko ini memang proses produksinya itu memang banyak orang yang bertanya, Pak, yang namanya air kelapa itu kalau kita nggak simpen di lemari pendingin. Itu kan bakal basi, apalagi yang namanya air kelapa itu kan asam segala macam. Bener. Nah, proses hidrokoko itu bisa tidak basi itu dikarenakan apa? Kita melalui proses sterilisasi namanya. Jadi proses sterilisasi itu hidrokoko itu masuk dimasak dulu dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Tujuannya apa? Untuk mematikan kuman. Karena apa? Penyebab semua makanan itu bisa basi kan karena ada kontaminasi bakteri atau kuman yang ada di dalam produk tersebut, makanya itu basi. Ya kan, baik makanan aja kalau kita misalkan geletakin 1 hari aja nggak kita masukin ke dalam freezer ataupun dalam lemari pendingin itu kan bakal basi. Nah, kenapa produk itu bisa basi? Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kuman atau bakteri yang terkontaminasi di produk tersebut. Nah, kenapa hidrokoko nggak bisa basi itu Pak? Karena kita punya lifetime itu punya masa aktifnya hidrokoko itu 10 bulan. 10 bulan itu kita nggak bakal basi Pak, rasanya nggak kehilangan asam. Ya, karena kita kemasannya tetra pack, maka dari itu kalau produk yang kayak ini 250 ini kan ini ready to drink, ibaratnya itu sekali minum. Nah, kalau misalkan kita ada juga kemasan yang 500 ml, ada kemasan 1 liter. Nah, di bulan puasa ini kan cocok pakai kemasan 1 liter itu misalnya kita dipakai sekali minum, habis itu tutup masuk di lemari pendingin itu nggak bakal basi. Nah, kenapa nggak bakal basi? Karena kita melalui proses sterilisasi itu di suhu 1000 derajat Celcius. Jadi hidrokoko itu dimasuk di bak penampungan. Setelah itu hidrokoko ini digodok di bak penampungan itu dengan suhu 1000 derajat Celcius untuk mematikan kuman dan bakteri. Kenapa juga tidak basi? Karena kemasan kita tetra pack. Tetra pack ini ya salah satu di dalamnya ini ada aluminium foil. Aluminium foil ini untuk menahan faktor cuaca, baik itu panas, baik itu faktor cuaca lagi hujan, itu menahan produk kita dari dari basihnya tadi ibaratnya itu. Jadi memang hidrokoko ini kan di bawah naungan Kalbe yang memang expert di bidang kesehatan. Healthy-nya Kalbe itu kan memang orang beranggapan expertnya Kalbe itu kan memang produk-produk kesehatan semua yang ada di dalam produk yang di bawah naungan Kalbe. Jadi kita memang ke masyarakat itu memberikan produk yang terbaik dalam arti kata memang produk-produk yang kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Gitu. Benar. Oke. Berarti banyak banget nih guys manfaat dari hidrokokonya sendiri, seperti yang dijelasin Kak Feli tadi gitu. Ibaratnya tuh hidrokoko ini manfaatnya itu yang paling banyak itu yang kita jelasin tadi, dehidrasi. Dehidrasi itu ada dehidrasi indoor, ada dehidrasi outdoor. Nah, dehidrasi indoor itu ya orang yang di kantor lagi duduk itu bisa dehidrasi. Cuman ngadep laptop ataupun ngadep komputer itu bisa dehidrasi. Orang yang sakit itu dehidrasi juga. Itu namanya dehidrasi indoor. Nah, dehidrasi outdoornya apa? Orang yang melakukan aktivitas olahraga, bersepeda, jalan kaki, itulah namanya dehidrasi outdoor. Nah, manfaatnya tadi ialah ini hidrokoko ini untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama 1 hari kita beraktivitas. Itu manfaatnya. Ya, terus untuk mengembalikan imun tubuh, ya untuk menghilangkan rasa dahaga gitu. Manfaatnya hidrokoko itu karena salah satu air kelapa ini kan ibaratnya itu kan salah satu proses alami dalam arti kata impuls alami. Ya kan, pernah kan nonton film Jackie Chan yang Who I Am, yang dia kecelakaan terus dia nggak bisa ngasih impuls, dia pakai air kelapa dicucuknya ke cewek itu. Kan ada tuh film Who I Am yang Jackie Chan yang dia di padang pasir, nah itu kan pakai air kelapa dia ngimpus. Nah, itulah salah satu impuls alami yang didapat dari manfaatnya air kelapa. Memang ibaratnya tuh kalau orang kelapa itu pokok
manfaat pokok sejuta pokok lah ya. Ibaratnya tuh dibuat apapun bisa, maka dia itu air kelapa ini manfaatnya itu sebagai infus alami. Oh iya, iya. Banyak banget jadi guys manfaat-manfaat dari hidrokokonya sendiri, apalagi dari air kelapa kan yang pastinya udah sehat bagi tubuh. Terus mungkin ada pertanyaan nih, Pak, kalau misalkan wanita hamil ataupun ibu lagi menyusui, ibu hamil boleh nggak kira-kira minum kayak gini? Boleh. Karena kan kalau orang hamil itu kan dianjurin minum air kelapa. Alasannya tuh kayak kita dulu omongan-omongan orang tua lama sukesnya itu minum air kelapa biar bayinya putih bersih. Nah, kita juga di sini kita kan nggak apa ya, ibaratnya tuh memang minuman alami, kita nggak ada pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Jadi memang pure ini air kelapa di 99% air kelapa. Jadi kita nggak ada padanya itu nggak ada zat tambahan, rendah gula. Memang itu yang kita terapkan karena memang salah satu produk yang kita nggak ibaratnya tuh apa ya, ibaratnya tuh produk kita memang expert di bidang kesehatan. Jadi hal-hal yang kita berikan ke orang, ke user itu manfaat yang benar-benar bermanfaat bagi orang yang mengkonsumsi hidrokoko sendiri. Iya, benar-benar. Dan juga hidrokoko ini bisa ditemukan di minimarket terdekat kan banyak. Kalau misalkan teman-teman banyak di minimarket yang ada di sekitaran Palembang itu ada hidrokoko, di warung-warung juga kalau bisa pas ketemu di dalam showcase-nya ada hidrokoko. Dan juga harganya juga terjangkau kan Pak? Harganya juga terjangkau, masih terjangkau. Yang ini kemasan 250, yang ini kemasan 500 ml. Kita ada juga yang besar ya Pak ya? sama kemasan 1 liter. Oke guys, jadi banyak banget nih manfaat-manfaat dari hidrokokonya dan juga penjelasan dari Bapak Welly-nya sendiri mengenai hidrokoko dan produk-produk yang lainnya. Jadi terima kasih buat Bapak atas atas undangannya. Udah hadir di podcast ini. SMK Negeri 4. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih juga. Iya, terima kasih Bapak ya. Oke guys, sekian dulu dari video kita kali ini. Semoga video kita bermanfaat bagi kalian semua dan juga saya akhiri. See you the next video. Bye-bye. Bye. Terima kasih Bapak. Siap.